Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nurmiwati SEMSI selaku dosen pengampu mata pelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia. Rekan-rekan sekalian, terutama yang berada di kelompok 4. Saya akan memaparkan dari tugas 3 bab yang dibebankan. Saya mengambil 1 bab, yaitu bab ke-13 tentang tunjangan dan layanan. Yang pertama, kita berbicara masalah tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan. Tunjangan meliputi asuransi kesehatan jiwa, uang pensiun, libur dengan bayaran, dan bantuan pendidikan anak untuk waktu libur. Mengapa termasuk tunjangan mahal? Karena besarnya jumlah libur yang diterima sebagian besar karyawan pada saat libur. Kemudian tunjangan spesifik libur meliputi hari raya, liburan, Yudhidurti, cuti pemakaman, dinas militer, hari pribadi, sakit, cuti hamil, dan pembayaran asuransi pengangguran untuk karyawan yang diberhentikan atau determinasi. Lanjut, asuransi pengangguran. Perusahaan memberikan tunjangan kepada pekerja yang berhak untuk menjadi pengangguran, bukan karena kesalahan mereka. Tunjangan ini didapat dari pajak dari para pemberi kerja yang berkisar antara 0,1% hingga 5% dari gaji yang dipajaki di sebagian negara. Selanjutnya, cuti sakit. Cuti sakit bayaran kepada karyawan ketika mereka tidak masuk kerja karena sakit. Kemudian media sosial dan SDM. Ada beberapa kejadian yang terupload di media sosial yang membuat pekerja yang sakit akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, uang pesangon. Uang pesangon atau severance pay yang diberikan dalam perpisahan 1 kali ketika melakukan terminasi kepada karyawan. Kemudian, taktik pengurangan biaya. Taktik untuk mengurangi ketidakhadiran karena cuti sakit yang berlebihan dengan cara membeli kembali cuti sakit yang tidak digunakan pada akhir tahun dengan membayar karyawan untuk setiap hari sakit yang tidak digunakan. Selanjutnya, tunjangan pengangguran tambahan. Pembayaran uang yang menambah kompensasi pengangguran karyawan untuk membantu orang yang mempertahankan standar hidupnya ketika sedang tidak bekerja. Tunjangan asuransi itu meliputi kompensasi pekerja, memberikan tunjangan langsung yang pasti dan medis kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka tanpa memandang kesalahannya. Selanjutnya, asuransi rumah sakit, kesehatan, dan disabilitas dapat membantu melindungi karyawan dari biaya rumah sakit dan berkurangnya penghasilan yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja atau karena sakit. Selanjutnya, tunjangan pensiun. Ada beberapa poin. Yang pertama, penghasilan pensiun pada usia 58 tahun untuk Polri. Kedua, tunjangan ahli waris atau kematian. Yang ketiga, tunjangan disabilitas. Selanjutnya, uang pensiun dan pensiun dini. Penawaran dari perusahaan agar karyawannya dapat pensiun dini. Insentifnya berupa tunjangan, uang pensiun akan lebih baik. Tunjangan layanan pribadi dan ramah keluarga. Yang pertama, layanan pribadi. Meliputi layanan umum, finansial pribadi, rujukan penitipan anak, konseling kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, tunjangan ramah keluarga. Banyak rumah tangga yang keduanya bekerja. Semakin banyak wanita karir dan lebih banyak
pekerja di atas usia 65 tahun. Yang ketiga, subsidi pendidikan. Perusahaan membiayai karyawan yang terbaik untuk melanjutkan pendidikannya. Yang keempat, hak istimewa eksekutif. Tunjangan khusus untuk eksekutif puncak, seperti konseling keuangan, kredit kepemilikan rumah bersubsidi, dan kepemilikan dan pembelian rumah eksekutif. Selanjutnya, program tunjangan fleksibel. Yang pertama adalah flex time atau jadwal kerja karyawan yang menentukan dalam batasan jam yang akan digunakan untuk bekerja. Kedua, minggu kerja yang dipadatkan. Jadwal karyawan bekerja dengan hari yang lebih sedikit setiap minggunya, tetapi jam kerjanya lebih panjang. Ketiga, pembagian kerja. Pekerjaan yang dikerjakan 2 orang untuk karyawan yang berusia pensiun dengan alasan mengurangi jam kerja karyawan namun tetap mempertahankan keahliannya. Itu yang dapat saya sampaikan selaku mahasiswa pasca sarjana UHO. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya selaku mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran Manajemen SDM, Profesor Dr. Nurmiwati, SE, MSI, yang telah membantu saya dan kami para mahasiswa untuk dapat melaksanakan pendidikan sampai dengan selesai. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.